Itu tenang aja. Oke, terus pertanyaan siapa tadi? Bang Rumel ya. Saya belum lanjutkan soal apa Tahdhibul Ansab. Oke, sekarang silahkan bicara yang lain dulu. Saya melihat. Santai dulu. Kita tunggu dulu. Oh iya. Kita ditungguin. Ditunggu. Fadhal. Di Tahdhibul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah, yang ada diterangkan satu nama anaknya yaitu Muhammad. Tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai Husain dan Ali. Iya. Oke. Gini Kiai, gini. Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minaddin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah, sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik. Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salaf, salafah ada 3 kan, Husain, Ali dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Karena sebelumnya ada menyebutkan. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, Kiai. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanadnya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya, sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, Kiai? Ya, sinyal. Oh. Oke. Iya. Apa? Iya. Siap. Ya. Sanad ya, sanad loh. Apa ini? Pegang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Ini nyontek dari saya ini. Apa ini? Oh, Kiai Imat. Kiai Imat kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan desisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Bacakan. Kembali ke awal aja. Jangan kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus dibaca. Monggo Gus. Karena tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo dibaca sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab sebelum Syajarah Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali. Husain dan Ali bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, ana ada sedikit tambahan. Ini dari kitab. Naam Bu ya. Baik. Nggak berkaitan dengan sanad ini. Ya. Baca dulu dah biar tenang bisa bacanya. Saya tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Kita tunggu ya. Allahu Akbar. Ini sambil nunggu beliau, ini saya minta ridhonya kepada semuanya. Kita sholat zuhurnya tidak awal waktu, tidak apa-apa. Setuju? Itu kan perkara itu sunnah. Ini lebih besar ya, aulawiyat ya. Dan nanti kita sepakati selesai majelis ini jam 2 sholat makan, kemudian ada nanti ini juga nanti dibawa oleh panitia as-sulhu al-bantaniyah ya. Sulhu al-bantaniyah ya Bu ya, setelah ini jawab nanti. Setelah ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini.
Pembahasan mengenai Ubaidillah belum beres. Nggak usah pindah ke ngeles. pembahasan yang lain. Nggak usah ngeles, sanatnya baca dulu baru bahas yang lain. Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanatnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah ya, yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imad semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya Ya, begitu. saya tunggu sampai ulang tahun Kiai. Jangan diulang. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi, Ali dan Husain, Ali dan Husain. Ali dan Husain nggak ada, Ya. bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir, berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imad selesai kalau Syajarah Mubarakah ada akurat. Buar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maju mundur. Tenang, jangan provokasi Tenang. terus Gus, tenang. Sanes. Bisa nelpon Kiai Imad boleh gak apa-apa. Mungkin lewat mikrofon gak apa-apa. Atau sambil mencari tim pro, saya minta ininya kita berikan waktu kepada Buya Kurtubi sambil mencari ya, silakan Buya. 15 menit ya, cukup ya, biar fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi anil asbahi wal ansab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalisatan minasyakki wal irtiyab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul maqsusu bi asrafil ansabi wa akramil ahsab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbil mutamassikina bi afdalil kutub, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam majlis munadharah ini kita berkumpul bersama, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah selalu di dalam benar. Karena pada waktunya singkat 15.15, maka saya menyampaikan dengan secara cepat. Alhamdulillah, pada tanggal 12 Agustus hari Sabtu, saya telah membaca risalah saudara Imad yang bernama Al-Mawahibul Laduniyah dalam jangka 35 menit, dan menemukan kesalahan dari mulai ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 39 kesalahan dalam satu risalah, dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anda semua. Setelah 39 menit saya menyampaikan menelaah kitab Al-Mawahibul Laduniyah, saya juga membuka kitab, yaitu risalah dia yang bernama kitab I'anatul Akhyar, menjawab Syekh Abdullah Mukhtar dalam waktu 1 jam 13 detik, artinya 73 menit. Di dalam 73 menit dari awal hingga akhir, alhamdulillah saya menemukan pula kesalahan daripada ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 63. Jadi dua risalah 63 dengan satu risalah jumlah 102 kesalahan. Saya menyatakan ini bertanggung jawab bahwa salah ini berdasarkan dalil. Sekarang yang kitabnya pegang, ayo buka kitab I'anatul Akhyar. Kitab I'anatul Akhyar, bahwa saya bertanggung jawab. Buka dari mulai ilmu nahu, ilmu sorof sampai kepada ilmu mantek akan saya gunakan supaya natijah Imad ini benar. Karena saudara, begitu saya periksa dua risalah ini,
natijah kesimpulan ada di 3. Kesimpulan dari 2 risalah ini ada 3. Mana yang pertama? Kesimpulan yang pertama, 1. Pak Indi, Saudara Imad menjelaskan di dalam I'anatul Ahyar halaman 24 dan 25. Fa indi kullu man kulin min ulama ibani ba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadaili nasabi syarif muttahamun bil kadhib. Jadi setiap ulama yang datang dari kalangan habaib, siapapun, mau Abdul Al-Haddad, mau itu Samsus Somus, mau itu Habib Umar, mau siapapun yang namanya Habib, ulama besar sekalipun, dalam urusan sejarah, dalam urusan keturunan, dalam urusan keturunan, keistimewaan yang berkaitan dengan mereka, munculnya dari ulama Bani Alawi muttahamun bil kadhib, diduga berdusta. Ini kata Imad. 1 poin, dan ini akan saya jawab. Yang kedua, kesalahan total natijah Imad yaitu adalah di dalamnya itu wa ma warada fi fadilati ahlil bait raji'un ila ahlil kisai wal azwaji wa bani hasim wa banil muttalib al mawjudina fi zamanihi fadzurriyatu la yadkhuluna fi hadal hadis, bahwa keistimewaan ahlul bait baik Quran, hadis ataupun kaul ulama kembali kepada ahlul kisah dan istri Nabi Bani Hasim dan Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi. Adapun keturunan Nabi yang ada pada zaman sekarang termasuk antum Bani Wali Songo tidak punya keistimewaan. 2. Yang ketiga yang akan saya soroti adalah yang paling fatal. Panasabu ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati'un wa min haitsu ilmun nasabi nasabun mardudun. Keturunan Ba'alawi dari posisi riwayat adalah munqati', dari segi ilmu nasab dinyatakan ditolak. Ini pernyataan Imad. Berapa kali diulang? 1. Dalam Al-Mawahibul Ladunia halaman 2 dan 7, halaman 11 dan 16, di dalam kitabnya itu I'anatul Ahyar halaman 45, 52, 66, 71, 72, 77. Artinya saya memeriksa dari segi lafaz dan makna. Ini 3 natijah ini yang akan saya permasalahkan dalilnya dan kekuatannya. Oleh karena itu, kalau tadi saudara Habib Hanif, Gus Wafi, Gus Rumail dan lain-lain langsung ke jantung dan hatinya, maka saya akan periksa kitab ini dari mulai kaki sampai ujung kepala. Kalau menurut ahli mantek disebut tasawur, maka saya akan tasawur kitab ini dari A sampai Z. Ayo kita mulai, karena waktu saya dibatasi. Saya mintanya 1 jam saya, 1 jam yang lain, supaya tuntas dalam pembacaan. Baik, buka kitab Risalah I'anatul Ahyar halaman 2. 1, 2, 3, jajaran ke-6 dari awal, dari atas. Jajaran ke-6 dari atas. Ayo Gus Jajuli, antum buka kitabnya, biar tidak jadi fitnah. Di jajaran ke-6, wa yumkinu ayyakuna, udah kelihatan belum? Wa yumkinu ayyakuna nasabuhu muttasilun. Ini jangan dalam natijah, di dalam nulis kitab saja nggak sesuai dengan ilmu nahu. Lapat kada itu tarfaul isma wa tansibul khobaro. Ayo kita alfiahnya bareng biar adem. Tarfa'u kanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Ayyakuna nasabuhu mutasilun. Para ulama harusnya ayyakuna nasabuhu mutasilan. Jadi saya fitnah apa tidak? 1. 2. Coba turun ke jajaran 2 dari bawah. Fima alqaitu. Saya periksa lapan dulu biar natijahnya benar. Fima alqaitu. Fima alqaitu. Fi ma di sini sebagai wakil. Saya mau tanya juga Gus Ajid, fi ma ini huruf fi dipisah dengan ma, apakah ma isim mausul apa ma masdariyah? Barangkali wakil mau jawab, silahkan. Nanti ini yang disebut kesalahan ringan. Ayo, nanti kalau terus. Jadi lafadz fi ma
Ini kalau maknya mak isim mausul ataupun mak masdariyah itu harus disatukan. Tolong Kiai Imad, kalau ada di Kiai Imad, tolong Kiai Imad sebelum jadi pengarang mohonlah ilmu nahu dan ilmu sorof betul. Fima dua, berarti hitung. Kalau saya fitnah, saya salah. Saya nggak mau fitnah, ini bukti. Sampai saya modalin kitabnya, betul apa enggak? Nah, dua. Ayo, ketiga. Tolong dihitung. Berapa? Tiga. Wadzalika halaman 4. Halaman 4 jajaran kedua. Ayo cepat, saya waktunya mepet. Jajaran kedua. Wadzalika, nulis dalika aja nggak bener. Jangan pakai alif, Kiai Iman. Tolong, kalau isim isyarah iya, kalau lafadz bidzali mufradin mudzakkarin asir. Tapi ketika sudah lam lil budi kaf huruf khitab, huang alifnya jadi dzalika, enggak ada alif. Tiga. Yang keempat, minal musawiyah. Musawiyah nisbat daripada Musa al-Qadim. Imad dan kawan-kawan mau membelokkan nasab ke Musa al-Qadim, nulis musawiyah saja nisbatnya Gus Aji. Coba tolong lihat halaman 4 jajaran ke-1 dari bawah, minal musawiyah. Yang betul jangan pakai alif. Ngaji lagi saudara Imad bab nisbat dalam alfiyah. Ya ankayal kursi zadulin nasab wa kullu ma yalihi kasruhu wajab. Berapa tadi? Tolong dihitung dong, jangan salah. Saya udah macam nggak bantu, tolong. Udah berapa? Astagfirullah. 1, 2, 3, 4. Yang keberapa? Halaman 5. Lihat, wa amma jajaran kedua dari atas. Wa amma ma fi kitabil fikratin nahdiyah wa faqahu. Astagfirullah. Jangan wafaqahu pakai alif. Kalau orang yang sudah betul-betul ahli dalam ilmu, ahli penelitian, jangan pun satu kalimat, satu huruf saja akan banyak ketahuan yang salah. Saya tiap ngaji sekarang nih dohor itu, oh ini salah cetak. Sekarang bukan salah cetak, salah mu'alif. Wafaqahu harusnya pakai alif setelah waw. Wafaqo yuwa fiku. Berapa? Berapa? Jangan diganggu saya. Ini waktu sebentar. Berapa? Halaman 5. Padalika. Masih ada waktu, saya muda, teman-teman. Ini jawab dari lafaz wa amma ma. Lihat di atas. Jawab. Ini saya jawab dengan alfiah saja, anta apa? Lihat. Apa? Itu jawab dari wa dengerin dulu. Wa amma ma fi kitabi. Amma saya kasih alfiah. Amma kamah mayakum min sa'i wa palitil witil hujadul Pak. Udah ya? Baik, taslim. Bagus. Padalika, lanjut. Jajaran ketiga, padalika, pakai alif lagi. Ini yang tadi wa jawabnya itu, lanjutin. Wa amma, lanjutin. Wa amma ma fi kitabi al fikrati dan wa faqahul hadara. Adapun jawabnya dari lafaz amma. Di mana fi'il madi JR? Atau kemana? Ayo, boleh ikutin saya. Kita fikratil wa nahdiyah wa fiqhil hadarati. Fikil Hadarati. Kalau mau diatopkan seperti itu harus berasub mabab wasal. Maka antara jumlah ula dan jumlah saniyah harus ada elat. Wasil diadat tasrik wal ibdal. Satu, jumlah ula dan jumlah saniyah harus sama-sama menjadi badal atau menjadi atop bayat. Ini masuk apa? Bacanya kita bi kan? Ya, apa? Ini kita bayi. Enggak cukup jawab aja. Enggak, boleh. Pak, jangan cukup jawab. Bapak bacanya kita bi ini. Dengerin. Wa amma ma fi kitabi. Adapun masalah yang ada di dalam kitabku kata. Dalam dua kitabku. Itu mudhaf ilaih, itu dibuang nun satu, asalnya kita bayi ini. Gimana sih Bapak? Mana? Ya kita bayi ya. Bapak belajarnya enggak? Jangan sorak, jangan sorak.
Baik. Jangan sorak. Mana Bapak baca kitab? Neliti kitab orang, saya salah sendiri. Gak usah bicara teliti kitab orang sekarang. Astagfirullah. Kita balik. Nanti. Diskusi lagi. Kan saya diperintahkan. Udah, kita Masih balik, ada kita waktu. diskusi lagi, Saya Bapak. tidak tenang, tolong. Tenang. Masih Jadi ada kalau waktu. masalah Kitab ini mudhaf ilaih, Pak. Kalau dia di mudhaf ilaih dengan Saya ada takdirnya tahu. dengan dulu, Pak. Saya tahu. Kalau Nunan tahu talil tapi il- Bapak salah. Saya tahu nunan tali Salah irobah. enggak? Salah enggak? Saya makanya Salah enggak, Bapak? saya tidak menyebutkan salah. Enggak, Kalau Anda saya bisa Bapak salah enggak? dengerin. Saya tanya itu. Dengerin. Ya, tenang. Oke. Oke, Said Muda. Nanti ada waktunya. Jadi Silakan, kalau Buya. Orang Aceh nggak bisa baca kitab. Oh, enggak baik, gitu, enggak kalau kesana. begitu Ntar dulu. Anda Ini Pak, sekarang gini Bapak salah apa betul? baik. Maksud saya begini, Tengku. Salah apa betul? Iya, mau jawab saya jawab. Iya, dengar Oh, dulu, saya jawab. Said Muda Kori. Dengar dulu, jawab. Dengerin dulu. Jawab. Dengerin. Maksud saya membaca begini, kalau antum sebagai wakil bisa mendalili dengan benar, ya saya taslim. Alhamdulillah. Paham nggak? Fair. Bukan taslim. Saya dengerin, sistem saya di dalam munadharah Jangan sorak-sorak. ingin tahu sejauh mana wakil ini. Nah, Ya, dengarkan dulu, Said. Nanti Wah. ada waktunya, antum ada waktunya. nah, adapun masalah andai kata dibaca amama fi kitabail fikratin nahdiyah wa fiqhil hadarah, itu benar. Ya, berarti benar. Benar. Fikih iman benar. Tapi kalau dijadikan adapun yang ada di dalam kitabku, yakni al fikratun nadiyah, jadi badal. Itu berarti salah. Betul. Saya kembalikan. Cocok, Kalau 100%. dijadikan Ya, itu cocok. berarti Udah, alhamdulillah. Cocok. Kalau udah kayak Bapak bilang itu 100% cocok. Ya udah. Alhamdulillah. Tapi Ya. masalahnya Bapak baca tadi salah. Di kitabi Bapak baca tadi. Bisa Yang dua. Murad dari maksud kitab itu kitabah ini asalnya. Lanjut. Oke. Jajaran keempat. Oke. Ini waktu kan udah. Jajaran Oke. keempat. Lanjut, masih ada waktu beliau 5 menit Sebentar. lagi. Pak Dalika, jajaran keempat Pak Dalika, saya mau tanya, ini pakai alif benar apa salah? Terus, yang sebenarnya itu tuh. Wa dzakarul Ustaz Azmardi Ajra. Nanti ini bahasan terakhir. Ini bahasan yang paling lama nanti dengan sekaligus Sejaratul Mubarakah. Saya lewat. Ayo kita langsung ke halaman 12. Halaman 12, 1, 2, 3. 6 jajar dari atas. Ini nanti kan begini, Tengku, di dalam kitab Samsiah, kalau ingin tahu natijah yang benar harus diperiksa dulu dari ilmu nahunya, sorobnya, supaya Oke. natijahnya benar. Oke, Buya, mohon maaf. Ini kan kesalahan-kesalahan nahunya tadi sudah Itu, dipaparkan, cukup mewakili. Langsung ke inti kesalahan yang kenapa paling jadi fatal. begini? Silakan. Enggak gini Bapakku, Tuanku, sebentar ya. Kasih saya ngomong biar kita enak. Terkadang di dalam cetak kitab itu bisa terjadi salah huruf. Saya juga nulis kitab. Waktu di print yang menulis tidak memeriksa secara rinci. Ya, sehingga tadi hilang huruf, itu biasa sebetulnya. Bukan meneliti kesalahan dalam kemampuan. Oh iya. Oke. Oke, Supaya minta jangan maaf. sepotong-sepotong, secara utuh, seluruh badan kita periksa supaya natijahnya benar. Ya, oke. Setuju, Bu ya. Jadi tadi kan Sebentar, udah kesalahan keringan, sekarang kesalahan. Oke, sebentar biar nggak berlanjut. Ya. Kesalahan berat. Enggak sebentar, sedikit aja, cuma 1 menit. Oh ya, Bapak Tuan. Berapa menit? 1 menit aja. Silakan. Mau Setelah ini menyampaikan kasih waktu beliau ya. Siap. Silakan. Terkait masalah permintaan dalil terhadap Sejaratul Mubarakah terhadap sanad, ya. Saya nggak menemukan sanad di sini. Ya, saya taslim. Dalam arti kitab ini, ya, bagi saya memang dari awal saya ngomong, saya tidak fokus kepada satu kitab ini. Ya, terjadi hasar dalam kitab ini, kita belum bisa menjadikan rujukannya karena saya tidak meneliti seutuhnya kitab ini. Yang kita pahami adalah tidak menyebutkan tidak menyebutkan namanya Ubaidilah aja kan, targetnya tidak meneliti dari mana sanadnya. Oke? Namun demikian, kalau antum sudah sepakat, berarti ini sepakat, aku taslim nih, Ya, taslim. ya kan?
Antum sepakat berarti laulal isnad tadi ya. Berarti perlu ada sanad kan? Selesaikan dulu. Ya ini selesai. Aku udah bilang ini selesai, kampak kesini aja dulu. Jangan Tidak. Ini jangan gitu. Enggak, Harus simbolik, jangan iya, ini jangan bahasa. dilempar gitu lah. Oke, Fadal, ini udah dianggap gugur. Masih banyak kitab lain. Ya. Persoalan saya sekarang. Ya, selesaikan dulu. Oke, Bismillah. Berarti sepakat tanpa sanad ya, nggak bisa dipakai kitab itu kan? Bukan gitu, bukan enggak, gitu. kalau kalian- Selesaikan dulu ngomong, kita Oke, tanggapi gitu. Kalau sampaian sudah menuntut saya taslim dengan bahasa tadi ini, Ya. berarti kalian harus sepakat dong. Jangan ngasih syarat. Selesaikan dulu bicara, nanti saya tanggapi. Udah saya bicara. Oke, Oke, saya tanggapi sudah. ya, saya tanggapi Saya ya. tanya. Said Muda, Saya tanggapi. 1 menit sudah habis. Ya, saya Gus tanggapi. Wafi sebentar, masih waktu beliau belum selesai. Jangan loncat dulu, selesaikan beliau. Sekarang masuk ke pertengahan. Tadi selain tulisan saya katakan kesalahan jumlah ada 63. 63. Jadi ini tidak layak dikatakan tesis ilmiah. Ini peneliti yang harus diteliti ulang. Yang pertengahan. Silahkan buka halaman 15. Inatul akhir. Masih Inatul akhir. 15. Buka halaman 15. Takut saya dianggap nanti mencoba lagi. Boleh Tengku mau yang baca atau Gus Aziz yang baca halaman 15 boleh? Pokok halaman 15 Gus Aziz boleh. Gimana Jangan Gus banyak Aziz? mulut. Langsung aja. Baik Gus Aziz, jajaran Oke, ketiga mau baca periksa. tidak ada, lanjut. Oke, Baik. Bu ya. Udah. Ya, udah. Silahkan jajaran ketiga. Pamislu hadhil ibarati madmumun bisyar'i kama ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ibarat Gus Aziz ruya, tapi lihat ujung Imam Tirmidzi, rawahu Tirmidzi hadisun hasanun gharib. Betul? Jangan Gus Aziz sudah kelihatan belum? Baik. Nah, ini tanda bukti. Jangan pun urusan nasab manusia, riwayat hadis saja dirubah oleh imam. Mana buktinya? Ini ruya segat tamrid. Kalau Agus Aji tadi kan ala mayukol. Nah, wasigotul majhuli madian kana au mudhari'an tadullu ala bimadkhuliha. Ruya itu segat dhaif, sementara Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharib. Saya lebih percaya kepada Imam Tirmidzi daripada kepada saudara Imad. Jadi saudara Imad kalau betul mau jadi mu'alif, tolong jangan kamaruya, kamarowahu atau lima rowahu, supaya sesuai antara rowa jengkolah hada hadisun hasanun. Jadi Imam At-Tirmidzi seperti itu. Lalu harus paham apa itu hadis, apa itu hasan, apa itu dhaif. Nah, contoh seperti apa itu hadis hasan. Nah, harus paham. Bukan waktu bertanya. Yang kamaruya. Astagfirullah, siapa yang ngomong? Kamaruya. Ruwiyah. Nah, yang benar menurut saya jangannya harus kamaruya. Harus rawa, sebab hadisnya hadis hasan. Ayo. Kalau dibaca kamaruwiyah ini salah. Kalau dibaca kamarowahu ini nggak ada alif setelah wawu, makanya mau bagaimanapun salah. Karena ya di situ, ya betul. Kalau mau ngeles harus dibaca rawahu, harus ada alif setelah wawu. Ya. Paham? Taslim? Baik. Bukan menurut saya, menurut dalil. Kenapa? Karena Ki Imad begini, Ki Imad waktu nolak Abu Ya Muhtar, Abu Ya Muhtar mengeluarkan dalil di halaman 35, dalilnya Imam Abul Hasan As-Sadili. Apa kata Ki Imad? Imam Abul Hasan As-Sadili pun manusia, tidak perlu didengar ucapannya apabila tanpa ada dalil. Apabila tanpa ada dalil. Jadi dia katakan fal mi'yaru min kulli qaul huwa dalil. Jadi segala ukuran dalil. Maka saya pakai metode Ki Imad, mau benar mau salah berdasarkan dalil. Lanjut. Hadis berikutnya, wa qala arbaun min ummati. Tolong Gus Aji diperiksa.
Arbaun min ummati min amril jahiliyah, hadis kesananya rawahu Muslim. Silahkan dari A sampai Z di dalam kitab Muslim tidak ada hadis yang namanya arbaun min ummati, yang ada arbaun fi ummati. Ini sebagai bukti seorang mu'alif yang tidak teliti dan hati-hati. Apalagi ini hadis. Kenapa saya kategorikan sedang kesalahannya? Karena ada ancaman Nabi Yuna Muhammad, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiaplah tempatnya di dalam neraka. Masih dalam riwayat kitab Bukhari dan sanadnya dari Imam Musaddad bin Musarhad sampai ke Imam Anas bin Malik, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan, bersiaplah di dalam api neraka. Bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari-nya, bagaimana Imam Ibnu Syihabuddin di dalam Al-Qustolani-nya menafsirkan kalimat malam yaqul, merubah huruf hadis dengan sengaja, itu termasuk mendustakan Nabi. Jadi yang benar bukan arbaun min ummati, tapi arbaun fi ummati. Ini berbahaya hadis, jangan sembarangan, jangan salah tulis Al-Quran dan hadis, harus teliti, jangan sembarangan, karena ancamannya tadi neraka. Lanjut, yang ringan-ringan saya lewat saja, udah karena waktunya, udah masih ada waktu, Bos? Ya, yang berat sekarang, yang fatal, yang fatal. Waduh. Ini kan bedah tesis kan? Ya, masih banyak ini. Jadi kesalahan ini masih banyak. Udah, kalau begitu caranya langsung ke kitab ini aja. Baik. Oke, silakan. Di matan hadis di sini dituliskan ada dua riwayat. Ada pakai fi, ada pakai min. Tunjukkan. Ada di sini. Riwayat Sahih Muslim tidak ada. Tapi kalau riwayat lain oke. Tapi Imam menyatakan rawahu Muslim. Muslim ya. Oke, stop. Oke, fair. Ya, fair. kan fair ya. Fair. Kan ada dua riwayat. Kalau di riwayat yang saya dapat ada dua, ada memakai fi dan ada memakai min. Okay. Tapi karena saya nggak baca ini. Ya, qayyidnya kan ada rawahu Muslimnya itu. Muqayyad jadi. Langsung. Ya udah. Karena ini jadi sekali lagi ini total jumlah 63 kesalahan yang ada di dalam kitab I'anatul Akhyar. Tetap fokusnya di 3 masalah, sebab I'anatul Akhyar dengan kitab yang risalah Al-Mawahibuladnya sama saja, yang intinya 3 masalah. Lanjut ke Ar-Risalah Al-Mawahibul Laduniyah. Ini laduniyah syaitoniyah apa laduniyah robbaniyah? Mari kita buktikan. Kata Kiai Muhammad sebagai mu'alif, ya boleh, halaman 1 sebelum 1, ayo buka. Saya mau dalin tuh, dibuka supaya dibuka, biar supaya tidak jadi fitnah. Nama kitab Imam, kalau ada imamnya, saudara, apakah betul ini kitab saudara? Iya. Betul ini halamannya sekian? Iya. Kan enak. Tapi karena ini wakil, harusnya Kiai Imam dalam meriwayatkan tadi itu rawahu fi kasirin. Kasih tahu dong sama ente. Harusnya, karena kalau dilihat dari matan hadis itu memang riwayat yang paling banyak meriwayatkan pakai min daripada. Nanti pulang dari sini ajarin lagi sama ente. Oke. Terus. Mungkin itu keliruan dalam kelupaan lah. Ya sudah. Sekarang mukadimah. Saya ringan lagi sedikit. Tolong Gus Ajid dibaca halaman 1. Mau dibaca sama Gus Ajid? Ayo. Ya, barangkali mau mewakili. Enggak. Baik. Udah dibuka halaman 1? Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakari wa unsa wa ja'alana syu'uban wa qabail. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Di sini saya mendapatkan harus memuji keiman. Harus objektif, i'dilu, berlaku adil. Yang salah-salahkan, yang benar-benar benarkan. Di sini Kiiman pakai kalimat su'uba wa qabaila. Artinya apa? Kiiman menggunakan baro'atul istihlal. Saya kasih jempol buat Kiiman di awal mukadimah
pakai baraatul istihlal. Apa itu baraatul istihlal? Kalau ada kimannya saya tanya dari Jumat sampai Samsiahnya. Saya masih muji, belum ngoreksi. Memuji ini, memuji. Ente kemana sih? Ini apresiasi saya. Apresiasi. Ini apresiasi bahwa Ki Imad di awal mukodimahnya su'ubah wa qaba'il, artinya isyarah kitab ini akan menjelaskan tentang nasab. Disebut kata ahli bade tengku namanya bade baraatul istihlal. Jadi saya katakan Ki Imad dalam hal ini bagus. Terus Bu ya. Yang kedua, Gus Adit mau dibantu? Masa antum ahli ngaji? Ayo baca dong depan saya. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Hebat, artinya pasilah pertama lam, pasilah kedua lam. Ini namanya bade saja. Bagus, alhamdulillah. Dua tuh. Tapi tolong periksa pasilah pertama dari alhamdulillah sampai waqabail, hurufnya ada kurang lebih 45 huruf. Saya teliti. Huruf yang kedua sholatu wassalamu ada huruf 32 huruf. Maaf, Allah masing-masing memberi kelebihan dan kekurangan. Ketika saya baca kitab 33 menit, insya Allah hurufnya juga saya tahu. Dari huruf yang pertama 45, pasilah kedua huruf yaitu 32. Berarti pasilah kedua lebih pasilah pertama lebih panjang dari pasilah pertama. Sedangkan saja itu baik mutawazi maupun murasa, yang paling bagus fi sururim wa akwabim, sesuai. Kedua panjang, yang penyata yang sedikit panjang, yang kedua pendek. Ini Pak wal aksu palai sayasun. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Ini termasuk saja ardaul madmum yang paling dicaci, tidak dipakai ulama ahli balaghah. Saya harus fair. Artinya apa? Isyarah di dalam kitab ini bahwa isi dan natijahnya pun ngawur, berantakan karena susunan ilmu nahu dan ilmu balaghahnya acak kadut. Saya bertanggung jawab, kalau ada waktu saya siap didebatkan lagi. Oi, tenang dulu, ini hak. Gimana Kianan? Oh, yang lain lanjut. Yang lain berhajat. Enggak, maksudnya gini, kita waktu juga panjang gitu loh. Kita pergunakan waktu gimana semaksimal mungkin. Ketua menyelesaikan punya keputusan. Ana mau meriksa benar natijahnya supaya tidak salah nanti. Jadi begini, karena judulnya juga bedah tesis Kiai Imad, dan ini masih dakhil fil bahath, masih masuk ke dalam pembahasan. Oh ya, Bu. Iya. Macam mana tuduh ke aku? Nggak terimalah kalau kayak gitu. Jangan merasa tertuduh, karena yang beliau serang juga penulis mualifnya. Saya nulis ke Imad. Saya berarti mulai sekarang saya akan panggil Imad Qori, Imad Ajid, gitu aja udah. Namanya. Oke. Dari awal beliau mengatakan ini mualifnya, penelitinya perlu diteliti ulang, bukan kepada wakil-wakilnya. Bukan. Ini kan bedah tesis. Dan dalam tinjauan bahasa, karena begini, al hukmu ala syai'in far'un antasawurihi. Agar syumul tasawur kita, maka kajian dalam kritik bahasa juga harus ketemu. Karena peradaban itu kan dibangun lewat lughah. Nah, lughah itu menjadi wasilah untuk menyampaikan pemahaman. Fadal. Oh, Ki Imad menetapkan batal naba alawi hanya dari satu kalimat. Makanya kita hayu hurufnya uji, itu maksudnya. Lanjut ke halaman 2. Yang fatal-fatal nih Buya ya. Baik. Yang berat-berat Buya. Fi anna nasaba alawi la ya'rinyata la yarifu fi mana? Halaman 2. Halaman 2. Fi anna nasaba alawi la yurafu fi kutubil ansab, bahwa nasaba alawi la yuraf. Saya mau bertanya, yang disebut ba'alawi itu perorangan atau kabilah? Kabilah.
Memang betul Ki Imad juga di dalam satu naskahnya Ba'alawi itu ada qabilatun mansubatun, satu qabilah yang dinisbatkan ke Yaman. Kalau kok Ba'alawi itu adalah qabilah, tolong Ki Imad ngaji alfiah lagi yang benar. Bi anna nasaba Ba'alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu ya. Tolong yang benar dari lapatnya aja, masih kaca kadut ini jadi mu'alif kadal ini, bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui di dalam kitab-kitab nasab dari kurun 9 sampai 9, kurun 5 sampai 5. Ini kata Kimat, dari kurun 5 sampai kurun 9. Untuk mengetahui kedudukan hukum dakwaan seorang benar atau tidak harus digunakan ilmu mantek. 1. Tanakud, kedua akas. Mari kita gunakan ilmu mantek. Enak kalau ada Kimat sekarang. Apa itu tanakud? Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifi wasidku wahidin amrun kufi. Apabila mankudoh benar maka nakidoh akan salah. Tidak mungkin ada mankudoh dan nakidoh benar seduanya, harus ada salah satunya. Wasidku wahidin amrun kufi, benar satu salah satu itu sudah menjadi tradisi yang harus diikuti. Setelah benar menurutnya tanakut, ayo diuji dengan akas, baik itu akas lugotan, akas mustawi, akas nakid mukhalif maupun akas nakid muafik. Kalau sudah itu diuji, baru hukumnya akan tetap dan teguh benar secara hukum. Baik, sekarang kita uji secara ilmu mantek bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui. Tanakut, bahwa nasab Ba'alawi tidak diingkari di dalam kitab nasab yang dari abad 2 sampai abad 14. Di dalam kitab nasab kata Kimat tidak diketahui nama Ubaidillah. Saya balikin, di dalam kitab nasab dari kurun 5 sampai 9 saya balikin, tidak diingkari Ubaidillah. Berarti 50. Nanti dulu. Jadi bahasa Kimat tidak diketahui. Saya balikin, Juan juga tidak diingkari. Jangan pun tidak diketahui, andai kata ada satu yang mengingkari, maka fal musbitu muqaddamun ala nafi. Hada qaulul mu'tamad, hada sahih. Apalagi tidak ada yang mengingkari. Lanjut, jajaran kedua dihandap Di bawah, Bu ya. di bawah. Wahada nasabun batilun ghairu sahihin. Ini kata Imad kan? Benar, halaman 2. Hada nasabun batilun, ini adalah nasab Ba'alawi yang batal dan tidak sahih. Saudara, banyak di dunia maya ini yang tertipu, sampai dikatakan Imam Mujaddid dapat ini, sampai banyak yang tertipu. Ini bukan ilmiah, ini saya bertanggung jawab. Kalimat ini mengkopi dari kata Murad Sukri. Saya buktikan. Murad Sukri yang pahamnya murji'ah, dia mengatakan di dalam risalahnya yang dia tolak: 1. Nasab Imam Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 3. Nasab Ba'alawi. Jadi 3 tokoh ini ditolak bahwa nasabnya la yasihhu nasabuhu, tidak sah nasabnya. Tapi Murad Sukri masih sopan dengan pakai kalimat fi'il. Fi'il itu tajadud wal hudus, masih sopan. Imad berubah dengan isim kalimat isim, sedangkan kalimat isim johar maklun dulu. Wa kaunuhus man li subuti wa dawam wa qayyadu kal fi'li rayan li tamam. Nah, ini yang ditukil oleh Imam Murad Sukri. Yang dibatalkan tadi siapa? 1. Ahmad Kabirun, 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 3. Instruksi Kiai sebentar. Betul, waktu itu sih masih waktu saya. Enggak, cuman mau nanyakan Bentar, aja. mau. Enggak apa-apa, santai aja. Waktu saya dulu. Enggak, sebentar. Ini kan menurut Kiai tidak sopan ya, karena memakai kalimat isim ya. Baik. Ya. Oke. Tolong diperbaiki bahasa wahada nasabun batilun ghairu sahih. Tolong diperbaiki supaya menjadi kalimat yang sempurna dan sopan sesuai dengan ilmu yang
Bapak Kiai sampaikan. Baik, nanti di natijah akan saya kupas semuanya. Enggak, sekarang aja. Sekarang. Enggak. Nanti, Kenapa nggak nanti. Ini 3 natijah akan saya kupas semuanya. Andai kata saya Oke. dikasih waktu, siap. Jadi pesanannya diterima, Diterima. sudah disampaikan. Nanti ordernya. dipesan di akhir. Nanti. Jadi yang ingin saya bongkar bahwa tentang penelitian Ba'alawi ini bukan hasil imad, tapi ini adalah salah satunya Murad Sukri. Kenapa si Abdul Qadir Jailani enggak disebut? Mungkin targetnya di lain tahun, karena kalau sekarang si Abdul Qadir lebih meledak daripada Ba'alawi. Betul apa tidak? Tapi di dalam kitab ini saudara sudah dijelaskan, yang ditolak itu 1 Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 3 Ba'alawi. Lanjut, lihat di halaman 3. Halaman 3 apa? Boleh, silakan. Harus. Itu Murad Sukri. Murad Sukri. Beliau mengatakan Kiai Imad mengambil dari blogspot Ya. itu. Jangan diambil ya, tapi harus kembali lagi. Boleh dipoto. Foto aja sini. Foto aja, foto. Bisa. Baik. Sini lagi, ambil, tolong diambilin. Cuma mau nunjukin itu dari situ gitu buktinya. Jadi saya tunjukin Kiai Imad ini dari sini. Nanti saya tunjukin bahwa tentang haramnya Sayyid dari ini. Ya, saya nyatakan. Makanya terus terang, ketika orang-orang udah balas dengan tulisan, saya nggak mau balas tulisan. Kenapa? Saya tahu. Kan udah kita. Kenapa nggak datang? Makanya kalau kita mau sepakat nih sekarang, kita mencari kebenaran, mana yang mantap, mana yang ini. Sekarang begini aja. Sebentar Tuan Guru, ya. Harusnya kita semua kompak sekarang, ya kan? Kita kompak sekarang, undang Kiai Imad untuk langsung. Nanti dulu. Kita kompak Ya, sekarang. biar selesai dulu kalimat. Ya, undang Kiai Imad untuk menyelesaikan tesisnya ini, ya, di kantor Robitoh atau di tempat yang apa tadi, yang netral lah sekiranya. Oke. Nah, Ya, di mata Kiai Imad di YouTube ini tidak netral katanya. ya, Nggak dia apa-apa. mungkin beliau menganggap ini tidak netral, ya kan. Intinya begini, teman-teman, saudara semua, jangan macam anak kecil lah teriak-teriak. Kita sudah tua, udah berjanggut semua. Iya. Jadi maksud saya untuk membuktikan teori tesis ini apakah copy paste atau tidak, ya kan? Kita sepakat kan pada persoalan awal tadi kita kan sudah berbicara. Target kita ini kebenaran, bukan pembenaran. Jadi saya polos saja, tinggal sendiri saya berdebat pun mau. Karena target saya itu bukan pembenaran, tapi kebenaran. Saya datang jauh-jauh mencari kebenaran, karena kebenaran itu tidak diasumsikan oleh satu orang. Oke. Jadi maka Poinnya. kalau tesis ini ingin dikoreksi, kita langsung ke sahibul halnya, sahibul hikayah. Baik. Setuju. Baik, ini ada masukan dari beliau. Karena terus terang, saya harus sepakat. Tadi al-hukmu ala syai' far'un anta suburihi. Supaya benar hukumnya, benar nanti harus benar pula konstruksinya. Sebuah bangunan yang kokoh harus dari awalnya pembangunan diteliti. Itu cara orang ahli ngaji. Cara orang ahli ngaji. Nah, karena ada permintaan dari saudara Teguh, kalau untuk penelitian ini langsung saja dengan Kiai Imad, dan Kiai Imad sudah diundang, saya sangat setuju. Kapan Kiai Imad hari ini datang? Baik, nggak datang hari ini nggak? Baik, kalau begitu kami sekarang, karena antum tidak mau mendengarkan bahasan ini, kami sifatnya sekarang bukan diskusi, mau mengkaji sesama ulama tentang keseharian ini. Ana mau dengar syukur, nggak mau dengar syukur, terserah kalau begitu. Artinya beliau setuju.
Setuju Bu ya. Kita dari awal tadi Bapak Keyo sampai kita tunjuk itu bukan marah-marah, bukan. Memang kayak gitu karakter. Kita dari tadi tujuan di sini diskusi personal. Tadi yang diputuskan oleh susahnya gini moderator Kiai. dengan Bentar dulu. tujuan. Terus. Karena tadi kita siapa yang kalah, siapa yang menang, kan semua nggak ada yang tanggung jawab di awal pembahasan, ya kan? Maka kita sekarang diskusi personal. Ya kalau saya bicara taslim pada kebenaran, begitu, ya kan? Saya tidak akan Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengkoreksi tentang karya tulis seseorang, ya layaknya bukan kami di sini. Nah, gitu loh. Langsunglah kepada sahibul hikayah. Gini Kiai. Terus terang, sebentar. Ya. Karena terus terang kita membaca ini, ya tidak saya belum pernah baca nih, terus terang aja. Belum pernah baca. Gitu. Terus? Saya mendengar informasi Kiai Imad, ya, saya melacak daripada kitab-kitab yang sezaman dengannya sesuai dengan kaidah al-isnad tadi, ya. Nah, sehingga ketika tidak termaktub di dalam kitab-kitab tempo dulu, ya, yang menjadi isnad, jalur isnad, inilah yang membuat saya bangkit untuk bergabung sama Kiai Imad. Jelas ya? Nah, adapun tadi dibilang ada kitab segala macam, saya sudah ngobrol sama kawan-kawan sebelum hadir di sini. Kitab cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Karena kebenaran itu fillah kepada Allah. Maka saya berdoa tadi, ya Allah, kalau memang kami salah, buktikan kesalahan. Kalau kami benar, tunjukkan kebenaran. Gitu. Sudah. Jadi kita buktikan saja secara kaidah, begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Gini Kiai, tema pertemuan kali ini mengupas tesis Kiai Imad, temanya. Undangannya itu mengupas tesis Kiai Imad. Maka ketika Kiai Haji Imaduddin mewakilkan kepada jenengan, seharusnya jenengan baca dulu tesis beliau. Lah, tadi jenengan mengaku saya tidak baca tesisnya, kan lucu. Undangannya ini Tengku mengupas tesis Kiai Imad. Ketika panjenengan sebagai wakil, maka panjenengan harus bisa mempertahankan tesis beliau, bukan malah lari kemana-mana. Begitu. Oke. Begini, yang saya pertahankan itu bukan kalimatnya, ya, bukan kalimatnya, statementnya yang menyatakan batal karena tidak termaktub di dalam kitab-kitab nasab, kan gitu loh. Ya, sudah dipahami. Nggak apa-apa, nanti kita Sudah, bahas itu aja. Said Muda tadi sudah berbicara, ini sudah berbicara. Begini, saya setuju, kita tidak mengikuti figur, kita mengikuti nilai kebenaran, dan kebenaran itu al-haqqu mir rabbikum. Beliau intinya mengatakan, walaupun saya dalam hal ini pro Kiai Imad, tapi kalau ternyata bisa ditunjukkan Kiai Imad itu salah, saya taslim. Intinya begitu. Berarti kan fair. Berarti fair bahwa kalau Kiai Imad salah dan sekarang Abuya sedang membongkar kesalahan-kesalahan tersebut. Kita lanjutkan bedah tesisnya. Fadhal. Lanjut. Baik. Baik. Jadi ini Habib Hanif yang mau berangkat nih. Jadi saya kasih selangan dulu ke Habib Hanif. Jadi Habib Hanif supaya menyelesaikan, karena beliau akan segera terbang ke Kalimantan. Jadi oleh karena itu silakan Habib Hanif untuk menyelesaikan, nanti dilanjut sama mana. Oke, sebelum Habib Hanif, ini karena mau pergi, dari panitia itu ada dua. Satu namanya kesepakatan internal, yang kedua rekomendasi untuk eksternal. Boleh panitia dibaca agar nanti saya minta narasumber kalau sudah dibaca pelajari, setuju, ditandatanganin. Jadi kesepakatan bersama. Internal itu poin-poin intinya apa? Satu, tidak boleh saling caci maki lagi, setuju? Yang kedua, kalau pengikutnya atau keluarganya ada yang mencaci maki nasab orang lain, kelompok lain, bertanggung jawab untuk menasehati dan menghentikannya, setuju? Yang ketiga, kita akan bekerja sama membuat tim skala besar untuk penelusuran nasab Wali Songo Jumadil Kubro ke atas, setuju? Skala Asia Tenggara dan seperti yang kemarin kita bahas. Itu poin-poin internal. Poin-poin eksternalnya, kita akan dari hasil ini kita akan mengirim rekomendasi kepada pemerintah, tembusan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, kementerian-kementerian terkait, yaitu Kemenak, Kemenristek, Kemendikbud, untuk MUI untuk ikut andil dalam pembahasan ini
dan menjadi menahkodai kami dalam penelusuran baik nasab Wali Songo dan juga pembahasan nasab Ba'alawi, sehingga konflik ini tidak diserahkan kepada kultural, tidak terjadi konflik sosial. Itu poin intinya. Nanti poin-poinnya per poinnya akan boleh dibaca, karena sebelum pergi kami butuh dukungan tanda tangannya itu sudah menghadiri. Begini, yang pertama oke, tapi yang kedua itu kan yang mana yang tidak disetujui? Yang kedua. Yang mana yang tidak? Artinya gini, penyelesaian masalah ini kan bukan ke ini, harus ke ahli, betul, ke nasabah. betul. Apakah sedangkan pemerintah ini bukan ahli dalam bidang ini? Nah, pemerintah fasilitator, iya, artinya termasuk MUI pun bukan semuanya di bidang ini. Betul. Nah, itu ada bidangnya. Anak kira nggak usah terlalu jauh sampai ke situ. Ini urusan pembuktian ilmiah saja. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal yang percaya, enggak agar silahkan. Begini, si pemerintah ini sudut pandang panitia ya, keluarga besar, agar pemerintah itu ikut andil memfasilitasi para nasabah-nasabah expert itu, sehingga tidak ada lagi celah untuk to'an nasab di kemudian hari dan sifatnya nanti mengikat gitu. Mungkin boleh dibaca dah. Sebentar. Jadi ini maksudnya mau diputuskan apa belum selesai kan kita? Belum. Ya, ini kebutuhannya. Ane lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Nanti dibaca ya. Ane lanjut karena Ane setelah ini Ane malam ini Ba'da Isya ada ceramah di Kalimantan Selatan, sehingga Ane harus ke bandara jam 4 lewat, Ane boarding. Maka Ane mohon izin setelah ini. Kita udah jauh-jauh kemari, tapi yang punya tesis ini nggak datang, Bu ya. Ala kulli hal, ya. Jadi bicara soal yang disampaikan Tengku tadi, masalah syajarah mubarakah kita kesampingkan. Berarti selesai ya, masalah syajarah mubarakah kita kesampingkan. Kemudian yang baru menyebutkan pertama itu kitab As-Samarqandi, ya, di abad ke 800-an akhir, ya, sampai ke belakang tuh yang menyebutkan banyak sekali. Tapi tidak ada yang menafikan, kita setuju. Tidak ada satupun kitab yang menafikan. Anda nggak bisa menunjukkan. Sedangkan nafi itu butuh dalil. Kita udah sampai kepada muqaddimah itu. Nah, masalah bagaimana kitab nasab? Tolong jangan ada yang bicara dulu sebentar. Tolong yang di belakang. Nah, ini saya mau nunjukin supaya kita pahami ilmu nasab dari ulama ul ansab. Ini kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwirin Nasab, karya Syekh Ibrahim bin Mansur, ya, yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imad juga. Tapi sayang sekali, seperti yang tadi Gus Sofi mengatakan, lagi-lagi Kiai Imad setiap mengambil rujukan hanya sesuai yang dengan kepentingan dia saja. Yang di luar kepentingannya nggak dipakai. Nah, saya kasih di sini. Ilmu nasab, kama ya'lamuhul hudzaq, qaimun ala iqrari riwayatil amudin nasab wa wathiqatihi li rabtil furu' bil usul fi dhilli syuhratihi bidzalika nasab. Lidzalika yarbitu katsirun minal hashimiyyin wa ghairihim minal qidam ila al-yawm nasabahu bi usulihi allati fil qarnil khamis aw al-ashir ala riwayatil mujma'i 'alaiha min al-bait aw bil wathiqati. Wa hadha maslaku huffadhil Islam al-bari'ina fin nasab. Nah, jadi di sini kesimpulannya, ya, kata beliau, ilmu nasab ini dibangun di atas ikrar riwayatil amud. Jadi kalau udah ada nasabah meriwayatkan amud tersebut dalam bentuk ikrar, itu udah selesai. Itu udah selesai. Artinya dia sudah memverifikasi berarti. Dan walaupun itu di qarnil khamis, qarnil ashir, diikat nasabnya. Tapi dari nasabah meriwayatkan, berarti sudah terverifikasi. Ala hadza yubna ilmu nasab. Kecuali kalau amudnya itu ada ulama yang nas, ada ghairu muaqib, atau minas, anaknya perempuan, atau munqarid, ada yang nas inqirat, atau ibarat tufidu annahu la aqibalahu. Itu kan nggak ada. Sampai saat ini nggak ada ulama yang menafikan. Selama nggak ada ulama yang menafikan, kemudian ada ulama yang menyebutkan, berarti udah tidak diterima. Kenapa? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayah. Kata beliau, saya bukan ngarang-ngarang. Laisat riwayah fadlan an wathiqati nasab syai'an muhdas aslan. Ini bukan sesuatu yang baru dalam ilmu nasab. Balin nasab qama ala riwayah. Ilmu nasab itu dibangun di atas periwayatan amud. Fahahiya kutubun nasab al-mutaqaddimah. Nih, beliau unjukin kitab-kitab nasab yang dulu. Ada nasab Quraisy. Itu dikarang oleh Mu'rij bin Amr. Itu tahun 195. Kemudian Jamharatun Nasab Ibnul Kalabi tahun 204. Itu kitab nasab pertama. Dia nggak punya rujukan kitab nasab sebelumnya. Artinya sebelumnya itu mabni ala riwayah, selesai. Dan di sini beliau ngasih contoh ada 5. Qabul ulama wa iqrarihim li riwayat amudin nasab aw wathiqatihi. Ulama menerima riwayat amudun nasab dan wathiqah, walaupun di atasnya ada yang nggak disebutkan. Saya kasih contoh, di antaranya nasab Ibn Hajar al-Asqalani.
La nasab Al-Imam Muhaddits Qudwa Ibnu Khalil di sini disebutkan oleh Ibn Hajar nasab tersebut ya di dalam kitabnya Durarul Kaminah bahwasanya huwa Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Khalil bin Ibrahim bin Yahya bin Abi Abdullah bin Abi Abdullah bin Faris bin Abi Abdullah bin Yahya bin Ibrahim bin Sa'ad bin Talha bin Musa bin Ishaq bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Aban bin Uthman bin Affan al-Asqalani thumma al-Makki. Ini disebutkan amud nasabnya Khalil Abdullah bin Muhammad ila Amirul Mukminin Uthman. Disebutkan oleh Ibn Mulaqin, disebutkan oleh Al-Hafidz Taqiyuddin Al-Fasi, disebutkan oleh Ibnul Jazari, disebutkan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Dzahabi menisbatkan beliau kepada Uthman. Nggak ada yang menafikan, yang ada menyebutkan. Dan ini nasab diikrar oleh Ibn Hajar. Nah, tapi kalau dilihat amudnya ke atas ke Sayyidina Utsman, itu ternyata ada salah satu nama. Namanya Sa'ad dan abaknya Tolhah. Nasabnya tadi itu kalau ditarik ada nama Sa'ad, nama Tolhah. Itu lam tarid lahuma tarjamatun fi kutubun nasab wala tarikh wa tarajim. Nggak ada nasabnya di dalam kutubun nasab wala tarikh wala tarajim. Illa fi tarjamat Imam Khalil bin Abdullah bin Tariq Mu'asiri Ibnul Mulaqin wal Fasi, kecuali dari nasab orang yang sezaman dengan dia, yang di atas-atas nggak ada nasab yang muasir dengan sezaman. Artinya ada beberapa nama yang dicari di kutub sumber sezaman nggak ada nama itu. Tapi kenapa nasab ini diterima? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud. Dan ini udah mujma', dikatakan mujma' ahlul ansab seperti ini. Selama tidak ada yang menafikan dan ada ulama nasab lain yang itsbat nasabah, ya saya bicara nasabah. Selama tidak menafikan dan ada nasabah yang mengitsbat, maka itu sudah diterima. Dan ini wahadhil qaidah kata beliau, a'ni babu qabuli riwayati amudin nasab wa wathiqatihi wa iqrariha muttaridatun 'inda ulama al-Islam. Jadi ini muttaridah nih. Qabul riwayat amudin nasab itu muttaridah 'inda ulama al-Islam. Wal amal 'alaiha fi qabuli riwayah wal wathiqah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi itu diamalkan oleh ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Qala malam yunkir alimun min ulama nasab. Selama tidak ada satu ulama nasab pun yang ingkar. Sekarang saya mau tanya, siapa nasabah yang ingkar nasab Ba'alawi? Tidak ada. Yang ada yang isbat. Saya sebutkan tadi berapa nama? Mulai dari nama-nama tadi disebutkan banyak sekali. Jadi nggak ada. Yang ingkar tidak ada. Selama tidak ada yang ingkar, kecuali Imaduddin nama Murad Syukri. Murad Syukri muridnya Albani. Yang isbat itu siapa? Tadi saya panjang lebar jelaskan. Iya siapa? Coba yang isbat itu Dhamin bin Syadqum, As-Samarqandi, kemudian dalam Tuhfatut Thalib, dalam Musyajjar Abu Alamah, kemudian Syekh Murtada Az-Zabidi. Baca kitabnya. Loh, tadi dibacakan di awal, kok mundur lagi? Maksud saya yang dibacakan itu dari tadi kesannya seperti ceramah. Coba dibaca. Bukan ceramah, Anda tidak mendengarkan. Mau ngapain saya ulang lagi? Saya saran Anda buka risalah saya yang sudah saya tulis atau rekaman yang saya sampaikan di BTV. Saya ingin antum membuka kitab. Kita kan kajian ini. Iya. Ayo kita jujur fair aja. Ya saya kasih contoh yang punya Robit. Tapi antum boleh. Baca 3 jajar, dia 3 jajar biar fair. Ya. Santai Ayo. Kiai, tenang. Coba. Musyajjar Abu Alamah. Nih saya kasih contoh di antaranya. Ya. Ini gambarnya dikutip oleh risalahnya Rabitatul Alawi. Rabitah sebenarnya udah ngejawab dan udah tuntas. Nah, Rabit Musyajjar Abu Alamah ini ulama abad ke-11. Tapi dalam ilmu nasab tidak disyaratkan harus sezaman karena di sistemnya verifikasi. Dan ini yang saya baca panjang lebar, Anda nggak ngerti berarti. Inilah yang belum kita sepakat, Tuan. Jadi antum pertama membeberkan kitab yang tidak sezaman dengan keberadaan Ubaidillah, ya kan? Sementara pada konsep ini kita memahami bahwa untuk terverifikasinya seorang yang bernama Ubaidillah harus ada ulama sezaman. Iya, kitab yang sezaman itu. Nah, syarat itu dari mana? Ulama nasab mana yang menyebutkan? Baik. Gak ada ulama nasab yang menyebutkan syarat itu. Jangan bilang nggak ada. Terus riwayat Al-Amud ini semuanya Al-Kafil Muntakhab. Ya, saya baca. Dibaca. Sebentar, sabar. Ya. Ini bahas berdasarkan istiqra tadi. Santai. Sabar, Tuan. Ya, Tengku, dibaca silahkan. Oke. Oke. Ini biar fokus. Tengku akan membaca pernyataan ulama yang mensyaratkan itsbat itu harus ada kitab sezaman. Ya, silakan. Ya, pertama rujukannya dalam kitab marajiknya adalah
asy-syajaratut thalibiyah. Ya. Sebentar dulu. Jangan kayak gitu, santai. Santai. Saya juga dengarkan antum baca tadi. Santai aja. Kita ini bukan mau berantem. Ya. Terus dalam kitab Al-Kafil Muntakhab itu disebutkan fayustaratu thubutun nasabi tahdidan bi arkani. Ya. Artinya persyaratan terhadap tetapnya nasab sebagai jalan untuk menentukan segala rukunnya nasab. Artinya itu adanya berapa? Ada 4 kategori. Ya. Yang pertama jihatu itsbatin nasab. Apa? Ada pada verifikasi nasab. Ya. Itu kan sudah ada. Oke. Terus yang kedua turuqun taqlidiyatun li itsbatin nasab. Ya. Yaitu metode tradisional untuk membuktikan keturunan seseorang atau nasab seseorang. Yang ketiga, apa aja turuk taklidiyah itu? Oke, baik. Turukun taklidiyah itu ada 3 cara. Ya. Ya. Di situ berlafadzkan auraqun wa suhukun qadimatun. Ya, wa musyajaratun tufidu bi sihatin nasab. Udah selesai. Ntar dulu. Terus, ya. Santai. Ya kan? Pertama, adanya manuskrip kuno dan kitab-kitab kuno, ya, serta pohon-pohon nasab yang memberikan faedah terhadap sahnya silsilah nasab seseorang. Ya. Yang kedua, tasdiqul wuqala ala sihatin nasab sawa'un minan nuqaba al-umumin au far'in. Ya, artinya apa? Pengesahan ahli nasab terhadap sahnya suatu nasab melalui para nakib-nakib atau cabang-cabangnya. Tentunya ketika kita bahas pada Ubaidillah, disinilah ini kan kita berbicara tentang Ubaidillah. Ya, di sini harus ada kategori yang seperti itu gitu loh. Ya, yang ketiga sima'us syahadah bisyuhud. Ya, mendengar keterangan saksi. Ya. Nah, siapa syawahid yang ada di zaman itu untuk supaya tidak terjadi adanya asumsi daripada pengisbat sebuah nasab. Karena syarat orang nasab, ahli nasabah, selain dia mampu kemampuan dalam bidang ilmu nasab, juga dia seorang yang siqah, orang yang saleh dan terpercaya dalam meriwayatkan sesuatu. Nah, ketika ada suatu nasab yang diisbat, namun ahli nasab ini tidak menunjukkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya, ini menjadi masalah yang muskilah. Begitu. Dari yang syarat yang Anda sebutkan tadi, dari yang Anda baca itu mana? Sezaman, kemudian harus nasabah harus menyebutkan referensi. Ya. Dari yang Anda sebutkan tadi itu syaratnya mana? Baik. Dan itu turuk, salah satu dari 3 terpenuhi aja udah selesai. Baik. Ayo, itu Anda masuk, jangan ngarang, nambah, terjemah yang betul. Santai. Ya. Itu masuk dalam kategori at-tawatur, pembahasan dalam syarat selanjutnya, yaitu at-tawatur, asy-syahadah, asy-syuhrah wal istifadah. Ya, itu kaidah itu. Ya, makanya dengar dulu, ya, saya bacakan. Jangan buru-buru, santai. Kopi. Ya, santai. Ya, lanjut. Aku ini bukan mencuri. Jangan dikejar terus, sakit kepala. 1 lawan 5 Antum mencuri masalahnya. nasab orang soalnya di Nafika. Ya, udah. Ya. Lanjut. Ya. Ya, tenang Tuhan, ya. Syarat daripada tawatur ittifaqus syuhud jami'an ala silsilatin nasab fi awalihi wa awsatihi wa akhirih. Ya, ini persoalan. Ya, sepakatnya semua saksi, artinya ahli nasab dalam hal ini menjadi syawahid, ya, untuk membenarkan silsilah suatu nasab melalui awalnya, dari awal nasab dia diisbat, wa awsatihi, dan pada pertengahannya, wa akhirihi, dan pada akhirnya sampai kepada Ubaidillah. Nah, ini ittifaqus syuhud, baru derajat nasab itu diakui. Nah, inilah yang dimaksud, harus ada kitab yang sezaman. Itu referensi dari kitab Al-Kafil Muntakhab dan kitab tadi yang saya bacakan tadi. Coba minta Oke. kitab lengkapnya sini dan Gus Wafid. Silahkan download aja. Silakan. Gini loh Tengku Kori. Ya, gini loh Kan Tengku. aku nggak kayak engkau, orang kaya, Bang. Nah, aku Gini, orang Tengku, susah. gini, Tengku, Jadi gini, Tengku. beli kitab Ya, itu mahal. gini, Tengku. Cukup download sudah bisa jadi kali. Ya, Tengku, gini Ya, loh. oke. Tengku. Gini.
Saya lihatkan ya, boleh ambil ke sana. Tengku. Biar dibaca. Enggak, itu izin di ini ya, dilihat oleh mereka. Ambil Kang. Yang tadi fi awalihi wa ausatihi. Bukan, itu bukan. Itu bukan keterangan beliau. harus ada kitab sezaman, bukan. Ya. Nah, beda. Nah, ini Konteksnya teksnya bukan begitu. seperti itu. Gini Tengku. Kalau mau membahas kitab, ya makanya di awal kan kita sudah memaparkan. Ketika Kiai Haji Imaduddin menulis kitab ilmu nasab, lalu beliau comot-comot di Google, ya, Aturbani itu di Google. Nah, setelah kita lihat, ternyata di bawahnya kan ada. Untuk menetapkan nasab seseorang cukup menggunakan kitab yang 2 abad sebelumnya. Nah, Fil Kornel Maldia ini gitu loh, itu dalilnya Kiai Imaduddin itu. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi 2 abad sebelumnya menverifikasi, maka itu sudah cukup. Makanya di dalam kitab-kitab nasab ada namanya itu Kaifiyatu Thubutin Nasab. Semua ulama nasab menggunakan lafal turuk. Nah, beda dengan syurut. Kalau syurut, 1 tidak terpenuhi, hilang semua. Tetapi kalau turuk, maka 1 kena semua. Kalau berkaitan dengan kitab, maka dari turuk yang disampaikan oleh semua nasabah hanya 1, nomor pertama, yaitu ayyura khattun nasabah mauthuq bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Cukup itu. Nah, kita kalau mau bahas Wali Songo, ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya, semua kitab nasabah yang mengverifikasi Wali Songo itu dil sebagai keturunan Rasulullah, nasabahnya semuanya dari Ba'alawi. Jangan ya. Jangan ya. Anda penonton jangan ikut-ikut nanti- Kiai. Jangan Kiai. Jangan begitu, jangan buat aturan sendiri ya. Jangan Iya. bilang apa-apa. Ini ada aturan. Jangan. Gus hormati, Wafi, Kiai. Gus Wafi, mohon jangan melebar ke Wali Songo. Iya. Iya, Satu, karena keluar dari pembahasan. Yang kedua, sepengetahuan saya harusnya begitu. Iya. Tidak ada yang mengisbat nasab Wali Songo kecuali kitab Ba'alawi. Kalau ternyata ada kan nanti malu sendiri. Jangan begitu juga. Itu namanya gulu. Begini. Itu saja saya minta 2 saja. Iya. Jangan bahas Wali Songo, bukan pembahasan utama. Oke. Dan jangan langsung klaim tidak ada selain Ba'alawi yang menulis nasab Wali Songo, ahli nasab. Saya kan belum selesai Kiai. Iya. Nah, karena kalau ini menimbulkan ada- reaksi ini Dzurriyyat Wali Iya, Songo. makanya kan saya terusan kalimat dari saya, kalau ada, masya Allah. Iya. Kalau ada. Nah, itu kalau ada, masya Allah. Ini gimana penonton ini? Nanti di luar forum, silahkan. Oke. Ya, jadi Setuju. begini, iya, setelah ini. Nah, jadi kalau berkaitan, bahkan di dalam referensi yang dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin lebih fatal lagi. Kiai Imaduddin ketika mengutip Google, di bawahnya tidak beliau kutip, padahal di bawahnya tertulis ahadu khotin nasabah. Lebih spesifik lagi itu. Salah satu saja ada nasabah yang mencatat, cukup, tanpa ada sezaman dan lain sebagainya. Itu dalilnya Kiai Haji Imaduddin. Maka dari itu berarti pada sore hari ini tesis Kiai Haji Imaduddin rungkat selesai. Dan saya mau ini terima kasih Tengku Kori, saya dikasih referensi baru sama antum ini untuk menguatkan bahwasanya apa yang dipandang oleh Imaduddin syarat sezaman itu nggak ada. Di sini disebutkan Al-Kafi bahwasanya definisi tanqasim itu nasab, darajatu thubutin nasab wa tanqasim ila 4 darajat. Yang paling tinggi an-nasabus sahih. An-nasabus sahih itu huwa alladhi thabata bil bayyinati syar'iyyati sahihah bi syahadatis sama'i bil istifadah au khatti nasabatin thiqah au iqrar abin bi ibnin. Ini untuk nasab dekat. Walam yu'arad atau walam yu'arad minan nasabati bi bayyinatin aqwa. Jadi nggak ada syaratnya au itu takhir. Salah satu saja sudah cukup. Jadi ada khattun nasabah menjelaskan dari masa-masa itu ketersambungan nasab lalu, udah selesai. Mereka sudah pakai metode verifikasi, tidak ada syarat sezaman. Loh, ini banyak. Tadi saya baca.
Anda nggak ngerti berarti yang tadi saya jelaskan. Ngerti, saya Ilmu kan nasab begini, mabniun Anda ala juga- riwayatil amud secara turun-temurun. Anda juga harus mengerti apa yang kami ajukan. Betul, Iya, saya Pak. luruskan yang Anda ajukan itu Ada tidak nggak? benar Sekarang saya tanya, syaratnya. adakah kitab yang sezaman yang menyebutkan Ubaidillah? Ada nggak? Saya tidak tahu ada atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada syarat itu. Enggak. Pertanyaan saya, Anda kan saya. menafikan. Ada nggak syarat harus ada kitab sezaman Berarti sehingga yang tidak ada kalau dinafikan? sudah bergabungnya penetapan dengan penafian, maka wajib adanya bayinah. Lah iya. Ya, sekarang sekarang gini, kita Anda lagi kan tunggu pakai ilmu bayinah. nasab. Anda pakai ilmu nasab kan? Lah, iya. Nah, sekarang Anda ngasih saya ini kitab Iya. Anda loh. Iya, paham. An-nasabus sahih walladzi thabata bil Kitab bayni ilmu nasab tasyariyati bukan au cuma satu. au khattu nasabatin thiqah Itu au nasab- iqrar abin walam Siapa yu'arad mana? dan tidak ada yang ingkar. Iya, mana? Yang pertama tadi. Au itu berarti salah satu. Ya, kan salah satu. Iya, kalau udah satu Oke. cukup. Stop. Yang salah satu itu adalah yang pertama itu secara manazil itu yang lebih didahulu. Mana ada? Au itu bukan tartib. Iya. Lo Anda belajar nahwu atau tidak? Au itu bukan tartib, fa tartib, summa tartib. Iya, Au paham. ini bukan tartib, li takhir, pilih salah satu. Takhir itu memilih. Iya. Oke. Ah. Ketika takhir dalam memilih, awal yang disebutkan dalam takhir itu juga menjadi verifikasi untuk dalil. Lah bagaimana sih? Terpilih satu terpilih sudah satu cukup. selesai. Iya. Oke, sekarang yang terpilih dari satu itu apa tadi? Khatun nasabatin thiqah. Khatun nasabah. Iya. Ayo. Ini. Loh, Saya baca dari tadi saya baca. semua rujukan itu ya tidak mempunyai data ke atasnya. Bagaimana menetapkan sesuatu yang tidak mempunyai Mana data syarat ke atas? harus data harus kitab Kok sezaman? maksain Karena sampean? nasabah itu sistemnya sudah verifikasi Jangan ke atas. maksain. Tadi Ya udah. kita sepakat laulal isnad. Ya, kita sepakat Anda, tadi kamu. saya mau tanya sama kamu Tengku Kori. menuntut saya tadi dengan kata-kata Sajaratun Mubarakah. Dari Iya. mana sanatnya? Saya mau tanya. taslim, mudah taslim. Iya. Sekarang Anda mudah nggak untuk taslim dalam menunjukkan kitab sanad yang sezaman? Saya mau tanya sama Tengku Kori. Kitab Tar dulu. kitab nasab paling pertama itu tahun berapa? Kitab nasab yang pertama 100 Hijri. 195 Hijriah. Iya, terserah itu menurut Anda. Saya punya kitab yang 100 Hijri. Ya udah. Oke. Kemudian juga tahun 195 itu kitabnya kemudian kitabnya Ibnu Kalabi yang Mu'tamad 204 Hijriah. Nah, itu dari tahun 204 dari tahun 190 mereka itu ngambil nasab referensinya kitab apa sebelumnya? Nggak ada. Karena itu pakai riwayatul amud. Dan tradisi riwayatul amud ini verifikasi nasab dari zaman ke zaman terus diupdate kitab nasab ini terus berjalan. Makanya tidak ada kitab yang syarat sezaman harus dengan sezaman. pengarang kitab itu ya, yang juga tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Nabi Isa. Tidak menyebutkan, Artinya tidak menunjukkan kita- nafi. Oh, ntar dulu, tidak menemukan, tidak tidak ada, tidak menyebutkan, bukan berarti tidak ada betul, tapi hukumnya majhul. Saya mau tanya, tadi Oke. saya sebutkan banyak kitab-kitab nasab yang menyebutkan. Boleh nggak nasabah mengisbat sebuah nasab kalau dia tidak betul-betul tahu itu tersambung? Nggak boleh. Nah, tadi saya sebutkan tuh baik dari nasabah, dari tawarikh, dari sahabat, dari asanid. Sezaman dengan siapa yang dia sebutkan? Astagfirullahaladzim. Nasab ke atas tidak boleh diisbat kalau orang nggak tahu. Ya nggak boleh. Kalau memang tidak tersambung, mereka yang lebih tahu saat itu. Buktikan, Mereka kenapa berani isbat? buktikan pengetahuan tahunya dia terhadap Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, nih, sekarang gini, Ada tunjuk. lagi. Anda belum jawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Apa Mana enggak? syarat ulama mensyaratkan harus kitab sezaman? Dan ini Kalau- udah saya oke. jelaskan teorinya. Kalau begitu- tidak ada syarat kitab Baik. sezaman. Kalau Ini Ibn begitu- Hajar al-Asqalani menerima satu nasab yang di atasnya ketika dicari ada nama yang nggak ketemu. Iya. Di sini dicontohkan 4 contoh. Saya nggak ada waktu buat memberikan satu persatu. Itu Syarat sezaman itu syarat dari kitab siapa? Al-Kafil Mukhtar. Kemudian nasabah ini apa Itu asal-asalan panjang semuanya bawahnya menyebutkan? dibahas. Panjang ke Ini dari ibarat pertama aja udah gugur. Terima kasih udah kasih saya tambahan referensi yang menguatkan kita. Jelas, kami sudah memahami bahwa tadi pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Pertanyaannya Tidak jujur salah dijawab. diluruskan. Ya, Silakan Gus Rumel. pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Adakah kitab yang sezaman dengan Ubaidillah yang menyebutkan anaknya yang bernama Ubaidillah? Ya, Itu. saya tadi saya dengar sudah dijawab. Beliau mengatakan saya tidak tahu ada atau tidak kitab sezaman tadi ya. Tapi kata beliau, saya udah dijawab tuh, saya tidak tahu. Sekarang beliau tanya balik, mana ulama nasabah yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman?
dijawab sama Tengku Muda Qori pakai kitab apa tadi? Al-Kafi. Ma'alimul Ansab, ya kan? Terus Nah, ibaratnya bagaimana? Boleh dibuktikan? Iya, sebentar. Ya. Jadi saya himpun dari ada kurang lebih 3 atau 4 kitab nasab. Dan semua semua kitab-kitab nasab itu pada akhirnya menjelaskan dawabit ilmu nasab. Oke. Ya. Langsung ibaratnya Sayyid boleh. Ya kayak gini lah yang adil kalau kita diskusi. Sampai Anda tahu aku kan sendiri ini, yang lain pada diam. Kiai, Tengku. Capek juga satu Tengku. persatu kita bersilat. Sayyidina Husain jago juga silat. Tengku, gini Tengku. Syahid Biar dikeroyok tidak orang banyak. Biar tidak berkepanjangan Tengku, ya. Biar tidak berkepanjangan. Nasabah, para ulama nasab ketika mengatakan ada khotun nasabah, tidak ada ya. Ketika mengatakan khotun nasabah mausukun bihi, tidak ada terusan dari ibarat itu harus ada kitab sezaman. Dari tadi kita minta berapa menit yang lalu itu gak dibaca-baca. Oke. Sekarang beliau ada katanya nih. Langsung, coba langsung. Sekarang gini aja. Sekarang gini aja. Coba. Segini aja. Iya. Ya. Dalam kitab Burqatul Musyikah. Langsung yang harus sezaman, ya. Sabar dulu lah. Santai. Ente kopi dulu. Ini pipis ya. Boleh. Itu di situ. Yang paling dekat Baik situ. ya, ini saya awalnya mau di akhir. Tolong semua siap hadir. Oh ya, tolong dengarkan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala nabi. Baik, yang tadinya saya akan baca di putusan di akhir, tapi berhubung saya diganggu dari awal sampai selesai dan Habib itu saya mau sampaikan di awal seperti natijah keiman. Adapun dalil-dalil menyusul, nggak apa-apa, Habib sudah pulang juga. Setuju? Jangan ada yang ganggu selama saya pembacaan. Siap? Saya apa yang saya katakan saya bertanggung jawab dengan semua dalilnya. Tadi di awal saya sudah menyatakan bahwa keiman itu ada 3 natijah. Yang pertama, bahwa setiap dalil yang ditukil dari ulama Ba'alawi yang berkaitan dengan sejarah, keturunan, keistimewaan, maka oleh dia dinyatakan muttahamun bil kadzib, yaitu diduga dusta. Artinya dia tidak percaya kalau dalil keluarnya dari ulama Ba'alawi. Pantas saja sekarang banyak Yahudi yang Habib-Habib yang diyahudikan. Naudzubillahi min dalik. Baik. Nah, saya tadi fair, natijah dia sudah disampaikan. Sekarang natijah kajian saya akan disampaikan dan saya berani bertanggung jawab dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasaba Ba'alawi ilal imami Ubaidillah ibni Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hatta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasabun sahihun makbulun. Sesungguhnya nasab Ba'alawi kepada Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu nasab yang sahih dan diterima. 2. Natijah yang disampaikan inna natijatal madkurata fi risalati Imaduddin, natijah yang telah disampaikan di dalam ruas risalah saudara Imaduddin yang bernama 1 Al-Mawahibul Laduniyah, 2 I'anatul Akhyar dengan redaksi panasabu Ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati wa min haitsu ilmun nasab manasbun mardudun, yang artinya kata dia nasab Ba'alawi dari segi riwayat nasab yang munqati, dari segi ilmu nasab yang ditolak. Maka saya Al-Fakir berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, natijatun fasidatun mardudatun, itu kesimpulan imad sebagai natijah yang rusak dan ditolak. Dari segi mana? Min haisul alfat, bukan hanya dari segi riwayat saja, dari segi lafaz
banyak yang bertentangan dengan ilmu nahwu dan sorof. Wal ma'ani, dari segi mana banyak yang bertentangan dengan ilmu ma'ani, bayan, badai, mantik dan muladharah. Begitu pula dari segi riwayat dan dari segi ilmu nasab. Oleh karena itu walidhalika fal aliyaq, oleh karena itu yang pantas dan sangat mulia risalah yang nama Al-Mawahibul Laduniyah lebih baik, dasar dalil tadi lebih baik dinyatakan Al-Qumamatul Mubiqah sebagai sampah yang merusak dunia dan akhirat. Dua, kitab dia yang dikatakan I'anatul Akhyar, menolong orang-orang baik tapi isinya menyesatkan orang-orang baik, maka sebaiknya kitab itu diganti dengan nama Idlalul Akhyar, menyesatkan orang-orang yang baik. Oleh karena itu, fayajibu alal ummatil Muhammadiyah, wajib kepada umat Nabi Muhammad yang ingin selamat, ijtinabuhuma, jauhi dua risalah tersebut. Jika nanti sudah kebagian, au hadbuhuma, atau buang itu risalah. Untuk apa? Lisalamati akidati ahli sunnati wal jamaah, karena demata-mata menyelamatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan wa muhafadhati ukhuwatil islamiyah, dan menjaga tali persaudaraan antara umat Islam. Yang ketiga, inna imamanal imam al-azam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sesungguhnya imam kita Imam Syafi'i, imam yang agung, beliau dulu pernah difitnah saking cintana kepada keluarga Nabi. Beliau sampai menyatakan, lau kana radda hubbu ali Muhammadi falyashhadis saqalani anni rafidi. Jika mencintai keluarga Nabi dituding sebagai Rafidhah, saksikanlah jin dan manusia, sungguh aku ini adalah Rafidhah. Bukan berarti Imam Syafi'i itu Syiah, bukan berarti Imam Syafi'i itu Rafidhah. Imam Syafi'i itu adalah Nasirus Sunnah, pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun makna dari syairan tersebut membela keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi, suatu kewajiban, apapun resikonya dalam melaksanakan kewajiban, sehingga difitnah dituding sebagai Syiah pun rela. Itu maksudnya Imam Syafi'i sebagai panutan kita. Maka saya dan rombongan saya menyatakan, lau kana abdan hubbu ali Muhammadi falyashhadis saqalani anni abdi. Jika yang mencintai keluarga Nabi dianggap budak, jika yang mencintai membela keluarga Nabi dianggap budak, saksikanlah wahai jin dan manusia bahwa saya dan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi adalah sebagai budak. Takbir. Amalan bil hadis sahih, karena mengamalkan kepada hadis sahih bahwa agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, dan untuk umat Islam. Maka saya sarankan kepada saudaraku Imaduddin, dan saya tahu siapa kamu dan kamu saya siapa, wajib alaik kepada kamu tobat kepada Allah, dan Allah maha menerima tobat orang yang bertobat. Sebagaimana kamu telah memerintahkan tobat kepada Abuya Mukhtar, maka saya menyampaikan juga antum segera tobat dari segala kesalahan. Wa yarji'a ila akhlaqil masyayikhil karimah, saudaraku Imaduddin, segera kembali kepada akhlak masyayikh, akhlak para guru yang mulia. Tidak ada satupun guru kita yang halnya seperti ini. Jangan banyak alasan, mereka sibuk ngajar belum keusun, jangan. Dan saya sarankan wattiba'is salafis sholih, segera kembali kepada salafus soleh sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita banggakan. Fatabi'is shaliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ya Rabb, semoga saudaraku Imaduddin diberikan taufik dan hidayah, segera kembali kepada jalan salafus soleh, selamatkan imannya, selamatkan akidahnya, dan jauhkan dia dari malapetaka. Naudzubillah, jangan sampai wafat tidak membawa iman. Amin ya Allah ya Rabbal. 4 keputusan ini saya bertanggung jawab dengan semua dalil dan didiskusikan dengan segala ilmu fan. Ayo saudara Imaduddin, tapi kalau belum kuasai 17-an, baru hanya 12 fan, jangan coba-coba menentang saya. Saya sudah baik sejak bulan Syawal. Saya dengan lembut, tapi semakin tidak semakin kasar dalam ilmu balaghah, di dalam cara memberikan nasihat. Kalau orang itu khali, kosong dari kebodohan, kosong dari keingkaran, payuh di dalam kitab Johar Maknun, payam bagi iktisarudil ikhbari alal mufidi khosyatal iksari, payuh birul khali bila taukidi
malam yakun fil hukmi dan tardidi. Begitu pula di dalam kitab Ukudul Juman dan ilmu balaghah yang lainnya, ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang kosong ilmu, yang tidak punya pengetahuan, maka harus dengan lemah lembut. Kiai Hanan, orang yang tidak punya ilmu, yang bodoh, harus dengan lemah lembut. Ketika orang itu dikasih lemah lembut, merasa punya ilmu, tambah inkar. Wa munkirul ikhbari hatmun. Dalam riwayat lain, pahasanun wa munkirul ikhbar. Apabila orang sudah dikasih nasihat tapi semakin meninggi, semakin meninggi, pahasanun, bagus kita kasih taukid, diberikan tanda ketegasan. Kalau tambah inkar, wa munkirul ikhbari hatmun, memberikan hitop kepada orang yang mengingkari kepada nasihat wajib, maka semakin tambah ingkar, semakin tambah taukid, seperti dalam firman Allah, qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Itulah cara tata ulama. Oleh karena itu, saudara Imaduddin, bagaimanapun saudara adalah saudara kami umat Islam. Saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada penasehat dengan tujuan menolong. Saya ingin menolong sesuai hadis Nabi, unsur akhaka dhaliman aw madluma. Tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang didolim. Bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman? Amtana aunadoli. Saya mencegah kamu dari kedoliman, saya mencegah kamu dari kesesatan, saya mencegah kamu dari kesalahan dalil. Cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara. Kenapa? Karena nanti saudara akan lihat endingnya. Ketika ponis tentang ini akan keluar kaidah. Apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin? Kaidahnya yang pertama, satu, tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah, bahkan ditantang. Dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi? Yang ada yang hidup. Jawaban saya, saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada? Dia menukil oleh Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini? Menukil, silahkan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara, ini mengutip dari Google-nya, tokoh Wahabi. Saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Dan sekarang jawabannya, ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin li ta'lifil imam al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min taukirihi sallallahu alaihi birruhu. Yang tidak baca salawat khawatir, yang pelit. Wa min taukirihi birruhu wa birru alihi wa durriyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa hadda alaihi salatu wassalam. Artinya, sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa durriyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak
tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menafikan Abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada, saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam ahlus sunnah wal jamaah tidak ada satupun. Kalau ada hat burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya, gak usah ente yang baca, ana yang baca, karena tidak ada satupun dalil ahlus sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Muhajir. Jadi cukup, jawabannya adalah kitab Hadratus Syekh An-Nurul, kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin. Ini semua saya bertanggung jawab. Satu itu. Yang kedua, tentang natijah dalil. Yang butuh dalil, ayo teruskan. Yang tidak, saya siap. Itu saja keputusan, supaya Habib tidak segera pulang sekalian. Baik. Al-afu minkum semua jami'il min ahlil khair ya. Ini mohon maaf, ini diskusi. Saya izinkan dulu bentar ya. Beliau sudah menyampaikan natijah. Sekarang Said Mudaqori sampaikan natijahnya. Silahkan, fadhal. Ya, ini saya khawatir ya, diskusi ini di media mungkin disiarkan. Sangat terkesan dianggap orang diskusi ini berpihak. Ya, jangan sampai diskusi di sini di tempat yang barokah. Saya alhamdulillah berkat kejadian masalah nasab ini baru satu kali ini saya menginjak kesultanan Sultan Hasanuddin. Ya, alhamdulillah. Ini kawan saya semua, termasuk Ustadz Wafi, ya kan? Beliau ini Gus Romel ya. Walau kami kenal di media entertainment ya, tetapi kita sudah lama muzakarah. Beliau, saya dulu pernah sempat bela Syiah, sampai saya dianggap Syiah sama beliau. Padahal maksud saya bergabung sama Syiah, saya ingin tahu bagaimana akidah Syiah gitu loh. Tapi Tuhan, mohonlah kalau kita diskusi jangan lagi kayak gini. Maksudnya saya minta, ini saya rasa diskusi kita ini harus dihentikan. Berarti kita kembali kepada natijah mutalaah kembali ya. Saya ingin 6 bulan ke depan ya, sebentar guru, sebentar. Saya ingin 6 bulan ke depan kita biar final dalam diskusi ini. Kiai Imad juga harus hadir, harus hadir ya. Kita kasih waktu 6 bulan ke depan, dan kita juga harus mau memahami. Robitoh juga harus hadir, ini untuk kebaikan ya. Sepakat semua? Alhamdulillah kalau sepakat. Saya terus terang ya bahagia dalam diskusi ini. Wallahi ya, saya bertumpah dengan nama Allah, hati saya tidak ada dalam i'tikad membenci ahlul bait Nabi, naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan kami juga punya riwayat daripada Rasulullah ya, naudzubillah. Al-afu Habib Hanif ya. Bukan, kita diskusi ini sebetulnya ilmu ya, bukan fanatik Buddha ya. Kami diajarkan di Aceh berguru sama ulama, menghargai ulama. Mohon maaf tadi Kiai Buya Ketubi, mohon maaf ada kata-kata saya bahasa kasar tadi. Lillahi ta'ala dunia akhirat, saya mohon maaf lahir dan batin. Sudah rida berarti ya? Alhamdulillah. Enggak, maksudnya kepuasan Kiai disimpan di dalam hati. Sahabat, saya juga nggak puas hal kayak gini ya, nggak puas betul. Saya waktu di benda kerep kan ngomong betul kan, kini harus sampai kepada Robito, harus sampai ke LBM, kita bahas semua masalah ini. Tujuannya apa? Fitnah itu tidak berjalan, tawakuf, berhenti alal haq, pada kebenaran. Kenapa terjadi masalah kayak gini? Karena ada suatu penelitian yang ketika kita lihat dari sumber-sumber memang nggak ada. Ini yang menjadi momok permasalahan ya. Walaupun kita sebetulnya, saya mohon maaf, saya kan sudah bilang ya, waktu di Benda Kerep sampai dihujat sama si Zaini kawan aku juga di dunia YouTube. Kasih kesempatan saya ngomong dikit lagi aja. Apa saya sudah bilang, keturunan saya juga ke atasnya ikhtilaf. Ada yang bilang Imam Zaid keturunan, ada yang bilang Imam Ahmad Asy-Sya'rani daripada Imam Ali Al-Uraidi. Tapi intinya ayolah kita bahas kebenaran
Kalaupun nasab saya tidak ittisal kepada Rasul, setidaknya Allah percaya saya dikasih ilmu oleh Allah, dan itu kebaikan yang paling mulia bagi saya. Karena kemuliaan saya bukan kemuliaan daripada nasab, tapi kemuliaan saya daripada ilmu dan takwa, sebagaimana kakek kami sampaikan demikian. Mohon maaf lahir dan batin, kayaknya diskusi ini sudah kita sadaqallahul azim aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima. Maaf nanti sebentar ya. Begini. Jadi kami setelah ini akan datang ke kantor Robito. Kemana? Datang ke kantor Robito. Ya, secara resmi dari keluarga besar Wali Songo. Nanti untuk mengadakan ini acara yang resmi Robito, biar Robito datang, Kiai Imad kita datangkan. Baik. Biar selesai semua clear. Ya, Kalau seperti ini tidak selesai terus masalahnya. Baik. Ya, setuju enggak? Setuju enggak? Robito kita undang, Kiai Imad kita undang. Setuju enggak? Setuju ya? Oke, dah selesai. Nggih. Iya, ada. Terima kasih. Tadi Kiai Ali Badri protes, kok atas nama keluarga Wali Songo katanya. Kalau mau sebagai peneliti dulu. Ya, jadi. Yang harus bertanggung jawab. Iya, jangan bawa Wali Songo. Jadi begini saudara, Peneliti. ya baik. Tenang saudara Salim, ente sama-sama Wali Songo katanya. Udah, dengerin ya. Baik. Ya, kalau saya jangan saya siapa yang manggil Tubagus sama saya atau Said Habib, saya tidak akan kenal dengan dia. Saya cukup sebagai nasab, itu amanat kakek saya yang keempat. Tapi kita salah Satu dengerin dulu dong. Ente udah senyum sama ana. Dengerin. Saya kasih informasi. Kayak kalau saya nih orangnya, kalau berdasarkan dalil akan taslim. Tapi makanya saya katakan kitab saya yang baru itu, kenapa saya kata an-nawiyus syadid, bom nuklir yang akan menumpas iman. Karena saya sudah pede, karena saya tahu iman. Kenapa saudara? Walaupun 6 bulan, setahun, iman kalau diajak debat langsung gak bakal hadir, capek. Saya tahu di keliling rumah dia itu murid-murid saya banyak, alumni saya banyak. Saya tahu kalau dengan tulisan pasti dijawab, kan mudah zaman sekarang ada Al-Googliyah. Jadi saya nggak mau, sekali lagi saya tidak akan menjawab dengan tulisan. Tapi kalau perlu dalil, perlu ilmu, ayo berhadap-hadapan. Kan dulu dengan saya sudah diajak, ayo kita. Kenapa? Para ulama kita dulu bermunadharah itu di tempat yang sepi lebih baik daripada yang rame. Saya udah ajak baik-baik di rumah, saya dibilang penakut, takut kalah. Saya bukan begitu. Salaf itu lebih mengedepankan akhlak. Tapi saya ditantang, oh lu jual buah nam, ikan bawal buah terong, itu prinsip saya. Jadi saya nyatakan, saya tidak ada harapan Ki Imaduddin untuk menjawab secara langsung. Kenapa? Karena saya tahu kalau tulisan pasti dibalas. Tapi jangan pun sekarang malam ini kata dia, ayo Buya, siap saya berdebat, siap saya laksanakan. Saya tidak siap untuk tulisan, ingin berhadapan, titik. Terima kasih Buya. Natijah tadi sudah. Apalagi ntar dulu Agus Salim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh, pesan dari Ki Imad. Pesan dari Ki Imad ya. Waktu saya mau ke sini tadi kan saya telepon ya. Gini, Kiai Imad, nanti kita akan ke Robito ya. Lah kita minta Robito hadir, panjenengan hadir. Sanggup enggak? Sanggup katanya. Yang penting Robito hadir. Oke, berarti Ki Imad siap berdebat katanya. Penatarannya. Syarat. Artinya gini teman-teman, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, apapun ceritanya kita jangan cacek, maksudnya jangan. Ya. Artinya kita dengan hati yang lapang lah. Yang hati yang lapang. Antum orang alim. Ya, ayo kita gabungkan semua masalah ini biar selesai. Begitu. Udah, oke, sekarang silakan. Gus Romel Abbas. As-Saqaf. Insyaallah. Ini sebelum dengan Robito 6 bulan kemudian. Tolong jawab ini dulu sebelum ke Rabita. Gini, ini pertanyaan yang saya harap Kiai Imad atau antum semua itu jawab. Al-Fakhri itu kan sezaman. Ini sangat teknis. Al-Fakhri itu kan sezaman dengan Rasulullah Barokah. Yang ditulis di sana Al-Fakhri itu ya, Al-Fakhri. Yang ditulis di Yana, berapa orang yang ditulis itu penduduknya Yaman? Saya hitung 21. Oke. Yang dari Sonaa, Yaman lagi, itu ada berapa orang? Ada 2 orang. Oke. Yang ada di Hadramaut yang ditulis di Al-Fakhri itu sezaman, ada berapa orang ashraf di sana? Ada 1. Oke.
Yang satu lagi, yang terakhir, karena Yaman itu kan termasuk Oman, Solala. Yang ditulis di Al-Fakhri itu ada berapa orang asrof di sana? Al-Fakhri cuma menyebutkan satu. Jadi total sekitar berapa? 2, 3, 4, sekitar 25 orang saja yang disebutkan oleh Al-Fakhri yang itu domisilinya ada di Yaman. Tolong tunggu. Gus Jazuli. Minta waktu sekedap. Namun Boleh didengarkan dulu. ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika Al-Fakhri itu dipakai untuk membatalkan silsilah Ba'alawi, yang saya harapkan itu bagaimana caranya kitab ini yang menurut saya tidak ihatoh itu bisa membatalkan. Oke, total asrof yang ada di Yaman di Al-Fakhri total saja ada 25 orang saja itu. 25. Oke, Turfatul Ashab bisa disebut sebagai sensus atau tidak? Saya bilang tidak. Karena contoh yang ada di sana itu cuma 400 orang. Clear ya? Clear. Itu pun di dalam mukadimah itu, ya, di dalam mukadimah itu Kiai Imad kemarin materinya sama di pada suka itu. Turfatul Ashab itu kitab sensus yang tidak menyebutkan satupun Ba'alawi. Itu kitab pegawai dari dinasti Rasuli. Oke, ini yang terakhir. Ada satu hal yang belum dibalas oleh Kiai Imad. Beliau itu gini, Abu Alawi itu dikira Kiai Imad adalah anak dari Bajadid, makanya dia mencangkok. Oke, itu kitab dari mana? Saya minta waktu sedikit saja untuk ini jadi PR Kiai Imad lah ya, Kiai Imad. Saya meyakini Kiai Imad itu mendapatkan natijah seperti itu dari satu kitab, namanya An-Nafhah Al-Ambariyah. Manuskripnya saya punya. Ya, ini saya tolong disorot sih, bisa nggak ya? Oke, sudah. An-Nafhah Al-Ambariyah itu redaksinya itu benar, tapi ini manuskripnya itu tahun abad ke-11. Kelihatan nggak? Oh sorry, oh ya benar, kelihatan. Jadi ini kitab satu-satunya. Aduh, ya nanti saya bagi. Ya gini, famil dzurriyyatihi sama Banu Aba Alwi. Terus wahwa Abu Alwi ibn Abil Jadid ibn Ali ibn Muhammad. Dari sini Kiai Imad itu mengira Ba'alawi yang disebut dengan Abu Alawi itu adalah Ba'alawi yang berbeda dengan sekarang. Istilah ya. Oke, mari kita komparasi dengan sumber sezaman. Ya, ini saya minta tolong ini jawab, kalau nggak hari ini mungkin 6 bulan yang ke depan. Oke ya, clear ya. Sebelum Kerabita jawab saya dulu. Ini Kiai Imad saling melipir. Oke, kita pakai komparasi sumber sezaman. Ada orang lahir 795. Ya, sezaman berarti tadi Muhammad Kazim dari An-Nafhah Al-Ambariyah itu kan wafat 880. Ada orang sezaman tahun 795 itu hidup. Ada ulama dari Sakhawi itu ngeredaksikan gini, namanya Abdul Kabir Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Ahmad bin Ali ila Anqal nazilum Makkah wa nasyabiha walakiya jama'atan ka'abai Alawi. Ada redaksi 4 orang pada periode yang sama. Tolonglah. Saya mustami bener tadi itu antum minta tolong Kiai Hanan. Nanti dulu. Tolonglah. Udah paham masalah PR ini. Ini belum dibalas sekalipun sama Kiai Imad dan saya yakin Ya. Saya minta waktunya dulu. Oke. Terus. Ini keresahan ini dari panitia. Ini waktu sempit sekali. Waktunya sempit sekali. Habib Hanif akan pulang. Panitia punya kepentingan membacakan 2 maklumat juga. Ya. Gus Romel, terima kasih membahaskan pertanyaan-pertanyaan dan pasti akan sangat banyak sekali. Terakhir ya, 1 menit. 2 poin. Oke, silakan. Poin. Saya udah mau konfirmasi kalau Abu Alawi dengan sumber sezaman itu bukan Ba'alawi yang dikira Kiai Imad itu mencantolkan. Pertama dari As-Sakhawi itu mengisahkan Abdul Kabir 795. 4 orang disebut dengan Abu Alawi di Yaman. Sahih ya, ini dolame. Terus yang kedua, ini kitab yang kemarin saya langsung menyebut Kiai Imad berdusta dengan kitab ini. Saya bertanggung jawab dengan kalimat itu. Di sini udah dijelaskan ada 2 anak yang dijelaskan di Johor Safaf. Ini 855. Lebih tua daripada An-Nafhah Al-Ambariyah. Oke ya. Sebentar, saya potong sedikit. Maaf ya. Sampaian kemarin kan bergabung bersama waktu di sana. Beliau tidak menjawab, Kiai. Saya kan nggak tahu. Kemarin itu waktu pertemuan di situ ada kesempatan untuk mempertanyakan. Ada saya. Enggak. Ini pembahasan ini nanti jadi framing di masyarakat. Jadi gini ya. Iya sebentar. Iya.
Ya. La haula wala quwata illa billah. Makanya kalau Sudah. diambil waktu terus akhirnya begini. Sudah saya muda Gus Rumel, terima kasih atas kepeduliannya. Tolong dengarkan, duduk dulu, jangan beres kitab dulu, semua di tempat masing-masing. Kalau menghargai keluarga besar Kesultanan Banten, tolong tertib. Siap tertib ya, siap ya. Taib. Ini yang tadi kami sampaikan di awal, karena waktu kita terbatas, belum pada sholat zuhur juga, jangan sampai kita termasuk sahun ini. Ya, kalau yang jamak safar ada ilatnya. Ini yang tuan rumah ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Masa yuqaddimul jidal alal a'mal, itu kan batil juga. Ini kita buat 21 maklumat yang berharap ditandatangani oleh semua narasumber yang hadir dan disaksikan oleh semua yang hadir, yang semuanya bertujuan baik. Saya bacakan. Yang pertama ada sulhu, yang kedua ada suluh. Sulhu itu kita tafa'ul kepada sulhu al-Hudaybiyah. Ya. Yang suluh bahasa Banten, suluh. Suluh naon Bu ya? Ke caang yang naonnya? Cahaya obor ya. Suluh ya. Dan dekat sekali itu secara istiqaqul kalimahnya. Yang pertama sulhu al-Bantani, yang internal tadi mana tuh? Ada sulhu al-Bantaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dibaca oleh kesepuhan. Ini Abu ya buat semua. Ini karena secara umum normal ya. Kalau beliau tidak ada kan sudah kita undang, tidak hadir kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Badri yang lebih afdal lah sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sulhu al-Bantaniyah. Dengan ini kami zuriat Wali Songo dan juga zuriat Ba'alawi atau Habaib menyepakati surat kesepakatan bersama untuk 1. Menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. 2. Tidak men-ta'an nasab orang lain, karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. 3. Berhenti bertaksub dan bertafakhur atau membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Saya ulangi. 3. Berhenti bertaksub dan tafakhur atau membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. 4. Kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab serta sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubra. 5. Bila mana ada muhibbin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara sesama muslim atas nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. 6. Tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim, satu bangsa dan setanah air. Kesepakatan ini bersifat mengikat. Banten, Ahad 27 Agustus 2023. Kasepuhan Kesultanan Banten. Baik, silakan. Untuk kami Dzurriyyat Bani Songo dan Bani Alawi seolah-olah semuanya mewakili. Sarananya diganti jadi kami yang hadir di forum ini. Jadi kita tidak mengklaim mewakili siapapun. Nah, jangan sampai akhirnya ada yang menyerang di luar. Karena hadir atas nama pribadi di sini. Karena hadir atas nama pribadi, poin-poin itu pada dasarnya sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Kemudian tadi ada satu lagi apa? Ada lupa, berhenti tafakhur. Anda kira kalau berhenti seolah-olah sebelumnya tafakhur. Anda dari kecil diajarin nggak pernah tafakhur bil ansab, tidak tafakhur. Kami ralat, betul, iya, setuju. berhenti itu berarti seolah-olah sebelumnya Berarti tafakhur. tidak Tidak, kita redaksinya tafakhur. biar salimah, Betul. ibarat salimah. Kita edit, tolong diedit segera, diprintkan dan kita akan tanda tangani bersama dan disaksikan. Ya. Sudah cukup ya, tidak ada yang berbicara lagi. Kita dengarkan terakhir nasihat dari para kesepuhan. Setelah itu kita tutup dengan salawat dan musafahah. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Alhamdulillah, sejak 2 hari terakhir kita berkumpul di sini, puncaknya hari ini. Walaupun saya berharap bukan penutupan, saya minta penutupan itu nanti setelah sholat zuhur dan makan, bikin acara seremonial penutupan. Setuju? Ya, nggak apa-apa yang pulang-pulang. Tapi saya tetap ingin melaksanakan ada seremonial penutupan setelah sholat dan makan. Ya, ya gitu. Ya. Jadi saat ini tidak ada tausiah, tidak ada ngambil kesimpulan. Yang sudah punya wudu, mari sholat dengan saya di sini. Tolong panitia beresin ininya. Kita sholat di sini. Yang sudah punya wudu, silakan berbaris. Tafadhol, tafadhol. Antum mengejar pesawat ya. Baik. Tolong panitia diberesin ininya. Kasih ruang untuk sholat. Yang sudah punya wudu langsung berdiri berjajar.